Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena banyak dari saudara kita, banyak dari bapak kita, banyak dari adik kita yang sangat ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dia untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Tapi ada juga orang yang sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, tapi dia malah cuek, sombong dengan keilmuannya, sombong dengan umurnya. Padahal dia tidak tahu kalau nanti dia juga akan mati. Dia tidak tahu kalau mungkin setelah bulan Ramadan dia mati, atau mungkin besok dia akan mati. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mungkin sering kita dengar ketika telah datang bulan Ramadan, yaitu hadis yang berbunyi, "Idza jaa Ramadan," apabila telah datang Ramadan, "futihat abwabul jannah," pintu-pintu surga dibuka, "wa ghuldiqat abwabun nar," dan pintu-pintu neraka ditutup, "wasufilatish syayatin," dan setan-setan dibelenggu. Nah, untuk memahami hadis ini, para ulama mengkaji ada dua metode. Metode pertama yaitu memahami secara tekstual, yaitu teksnya begitu dipahami begitu. Namun ada ulama yang memahami hadis ini secara konseptual, yaitu dikaji sehingga mereka menyimpulkan satu kesimpulan. Yaitu kesimpulan apa? Kalimat pertama, futihat abwabul jannah, apabila telah datang Ramadan. Artinya apa? Ketika telah datang Ramadan, banyak orang yang mulai meningkatkan imannya, mulai meningkatkan takwanya. Yang biasa hanya 5 waktu ditambah dengan yang sunnah. Yang biasa ngajinya 1 bulan 1 mugraf dibuat 1 bulan 1 kali khatam. Perbanyak zikir, perbanyak sedekah, sehingga peluang masuk surganya menjadi meningkat, menjadi besar. Dan juga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan berbagai balasan yang berlipat-lipat ganda, seperti Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita dengan beribu-ribu kali. Yang kedua, kalau di bulan Ramadan itu 10 hari pertama diberikan pengampunan, rahmat, habis itu pembebasan dari api neraka. Menurut para ulama, hadis itu merupakan hadis yang lemah. Nyatanya di setiap bulan, di hari pertama Ramadan sampai hari ke-30, hari terakhir, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, memberikan pengampunannya, memberikan pembebasan dari api neraka. Jadi bukan hanya di 10 hari pertama ini rahmat, 10 hari kedua pengampunan, 10 hari ketiga pembebasan dari api neraka. Jadi dari hari pertama sampai hari terakhir Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua. Selanjutnya, wagul dikats abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Artinya apa? Ketika telah datang Ramadan, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang minum mabuk, berjudi, berzina, itu mereka mulai meninggalkan itu semua. Mereka mulai kembali taat kepada Allah. Makanya neraka itu seolah ditutup. Selanjutnya, wasufilati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Karena orang-orang yang ahli maksiat tadi sudah bertaubat, sudah kembali ke jalan yang benar, sudah meningkatkan keimanannya, sudah kembali ke jalan yang benar, maka setan itu seolah dibelenggu, tidak bisa lagi menggoda. Karena menggoda siapa? Orang-orang sudah mulai berubah, orang sudah kembali ke jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya berbicara mengenai sholat. Sholat itu merupakan tiang agama. Jadi kalau sholat kita jelek, maka amal ibadah yang lain juga ikut jelek. Dan untuk sholat, di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ma'un ayat 4 yang menjelaskan bahwa orang yang sholat saja celaka. Orang yang sholat celaka. Celakalah orang yang sholat. Siapa orang yang celaka ini? Yaitu orang, dijawab lagi di ayat berikutnya, alladzina hum an shalatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai.
Dijawab lagi, siapa orang yang lalai itu? Dijawab lagi di ayat berikutnya, alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya. Orang-orang yang ibadahnya hanya mau dilihat manusia. Orang-orang yang ibadahnya hanya mau ikut suasana. Ada suasana baru sholat, ada suasana baru ikut ini, ikut itu, ikut-ikut saja. Orang sholat tunggu ada acara di masjid, makan-makan, baru dia mulai itu. Harusnya dimanfaatkan waktu itu untuk meningkatkan keimanannya, bukan malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ya, mungkin saja itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.